Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, distribusi frekuensi itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Jadi kalau di sumbu Y-nya ini adalah frekuensi ya, F atau Fi ya. Maka di sumbu X-nya ini itu adalah Xi-nya ya. Dalam hal ini contohnya bukan dari yang kita pakai ya, skor ujian kemarin bukan. Ini contoh yang lain di bukunya ya, tentang umur nih di sini umur. Nah, jadi untuk contoh ini teman-teman lihat ya, bentuk yang pertama. Jadi judulnya itu kalau bicara derajat kemiringan tuh kita lihat bentuk ya, bentuk distribusi data ya. Bentuknya nih ya. Nah, bentuknya. Nah, kalau teman-teman gambarkan dalam bentuk grafik ya di dalam menggunakan sumbu X dan Y ya. Nah, si distribusi data tadi ya, skor ujian atau dalam hal ini di sini umur ya. Itu bisa dibuatkan seperti ini misalnya ya, umur dari 0 di sini kan dari 0 ya, dari 0 ya sampai misalnya taruhlah 90 gitu. Kalau ini benar persis tengah-tengah ya, ini misalnya skalanya. Ini berarti kan 90 maksimumnya di sini. Misalnya gitu ya. Nah, maka si distribusi data itu bisa digambarkan ya, salah satunya dengan bentuk seperti ini nih ya. Bentuk ini disebut bentuk simetris. Ya. Nah, bentuk simetris. Jadi bentuk simetris itu apa namanya? Si kurva di sini ada kurva nih, kurva yang hijau ini ya, yang seperti lonceng ini ya, atau yang bentuknya elips ini ya. Dia terbagi sempurna ya, terbagi dua nih, sebelah kiri, sisi sebelah kiri nih, sini, dan sisi sebelah kanan. Ini terbagi secara sempurna ya, kalau dari sisi jumlah datanya mungkin ini 50% ya. Nah, 50% ke kiri dan 50% ke kanan gitu. Dari nilai tengah ya, dari nilai tengahnya di sini yang ditunjukkan adalah rata-rata. Oke? Itu sebesar 45 tahun gitu. Nah, ini bentuknya disebut bentuk simetris. Ya. Teman-teman nanti kita akan belajar tentang distribusi kontinu ya, ada distribusi variabel diskrit, ada distribusi variabel kontinu. Nah, ini salah satu bentuk dari distribusi variabel random yang kontinu ya. Nah, bentuknya kontinu karena ini kurvanya kontinu nih, tidak terputus ya, tidak terpisah gitu. Nah, ini bentuknya simetris ya. Simetris artinya tidak ada kemiringan ya. Tidak ada kemiringan ke kanan atau ke kiri, tidak ada. Ya. Ini simetris. Ini bentuk yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi bentuk simetris namanya. Nah, kemudian bentuk yang kedua ya. Nah, ini ada namanya positively skewed ya. Jadi dia disebutnya memiliki kemiringan positif ya. Jadi bentuk kurvanya itu miring ke sebelah kanan ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, kemiringan kurvanya ini ya. Nah ya, ini disebutnya miring ke kanan nih. Ya. Miring ke sebelah kanan. Ya. Atau positively skewed. Jadi miringnya positif ya, ke kanan atau positif. Nah, gitu ya. Nah, nanti saya kasih clue ya, bagaimana membedakan dengan yang disebut dengan miring ke kiri ya, yang sebelah kanannya nih. Ya, nanti saya kasih tahu cara membedakannya. Nah, untuk bentuk yang miring ke kanan ya, atau positif ini, karakteristiknya adalah nilai rata-ratanya ya. Jadi nilai tengah itu kan bisa median ya, bisa min, bisa modus ya. Nah, di sini ada, kita lihat nih ya, ciri-ciri dari yang positively skewed ini, nilai rata-ratanya minnya ya, minnya nih lebih besar daripada mediannya ya. Jadi min, kalau ini sampel ya, berarti kan min itu begini, min x bar lebih besar dari mediannya ya, mediannya gitu ya. Contoh di sini untuk kasus pendapatan atau gaji ya, gaji bulanan ya, gaji bulanan itu distribusi datanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nilai tengah atau titik tengahnya itu adalah sebesar $3.000. Contoh di sini ya, $3.000 contohnya. Itu adalah titik tengah dalam sebuah sampel ya. Misalnya di sebuah negara bisa, atau di sebuah perusahaan atau komunitas gitu ya. Misal seperti ini ya. Titik tengahnya adalah $3.000 misalnya gitu. Nah, rata-ratanya adalah 4.000.
Oke, 4000. Ya. Nah, ini apa namanya? Menunjukkan bahwa ya, kalau rata-rata kan berarti kan total ya, semua nih. Jumlahkan ya nilai, kemudian dibagi jumlah frekuensi kan gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita bandingkan dari yang awalnya bentuknya simetrik ya, kemudian dia kita bandingkan dengan yang bentuknya miring ke kanan ya. Kalau teman-teman lihat ya, data itu sebetulnya jadi apa namanya? Jadi lebih ketarik lebih banyak di sebelah kiri rata-rata gitu. Ya enggak? Ya kan? Karena kan kalau kalau kita lihat ya yang dari ini sebetulnya bentuk distribusi normal nih biasanya. Normalnya seperti ini. Nah, ketika disebut miring ke kanan ya, kan sebetulnya dari yang tadi awal bentuknya seperti yang sebelah kiri ini, ya. Kemudian lihat nih, runcingnya di sebelah kiri ya, tapi landainya ke sebelah kanan gitu. Betul nggak? Ya. Nah, si apa namanya data itu menjadi terdistribusi tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang. Oke, jadi lebih banyak ke sebelah mana nih? Sebentar, saya koreksi ya. Data itu menjadi lebih banyak terdistribusi ke sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri dari rata-rata? Ke sebelah kiri kan? Ya nggak, teman-teman? Bisa dilihat nggak secara kasat mata bagaimana distribusi datanya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan yang simetris ya, yang normal ini? Kira-kira distribusi data menjadi seimbang nggak? Tidak seimbang kan ya? Kalau tadi kan terbagi dua, 50%, 50% nih. Kalau teman-teman lihat sekarang ya, antara ini kan rata-rata di sini ya, di 4000. Jadi besaran luas kurva lah, luas daerah di bawah kurva. Kan kita lihat ini ya. Kalau ini kan luas daerah di bawah kurva yang normal yang simetris ya. Itu kan 50% ya. Ini 50%, ini pun 50%. Nah, ketika apa namanya bentuknya miring ke kanan, kalau menurut teman-teman mana yang lebih besar? Luasan daerah di bawah kurvanya. Yang sebelah kiri rata-rata atau sebelah kanan rata-rata? Sebelah kiri rata-rata Pak kalau menurut ya. saya. Jadi yang ini lebih banyak gitu. Ya, lebih besar dari 50% berkumpul di sini datanya. Ya. Makanya nilai tengah-tengahnya pun dalam hal ini titik tengahnya itu ada di sini ya, ada di sebelah kiri dari rata-rata gitu. Oke. Nah, di sininya kurang dari 50%. Oke. Nah, di sini kenapa patokannya ya kalau kita ingin tahu ini Pak, ke kanan itu positif dan nanti yang sebelah kanannya lagi nih, yang negatif skew dia yang bentuk ketiga, itu disebut miring ke kiri ya. Kenapa dia negatif? Nah, patokannya teman-teman ini aja ini ya. X bar lebih besar dari median atau X bar dikurangi median itu nilainya pasti positif gitu ya. Ini patokannya supaya tidak terbalik nanti ya. Oke. Nah, kita bandingkan dengan bentuk ketiga, negatively skewed ya, atau miring ke sebelah kiri ya, miring ke sebelah kiri di sini. Miring ke kiri atau negatif. Nah, ini pemahamannya ya mirip dengan yang sebelah nih ya. Jadi kalau kita lihat ketika miring ke kiri ya, maka distribusi data ini ya pembagiannya dari rata-rata ya, dari nilai rata-rata ini ya data banyak tersebar di sebelah kanannya nilai rata-rata ya. Di sini lebih besar dari 50%. Data berada di situ. Ya, sedangkan di sebelah sini itu kurang dari 50% gitu. Ya. Nah, karena dia berada di sini nilai rata-ratanya ya, di sini ya posisinya ya. Maka kalau kita lihat nih X bar itu atau nilai rata-rata itu ya lebih kecil ya enggak dari titik tengahnya atau median. Gitu ya. Sehingga X bar dikurangi median itu nilainya negatif. Gitu ya, nilainya negatif. Jadi untuk apa namanya mengingat gitu ya. Untuk yang bentuk miring ke kiri itu negatif dari sini teman-teman ya. Supaya nggak bingung ya. Oh, patokannya adalah X barnya itu lebih kecil dari mediannya ya.
Gitu. Ya, jadi ini bentuk distribusi yang ketiga. Nah, ini pun sama kalau dari sisi umur ya, umur penduduk Indonesia pun ya atau penduduk dunia ya. Mungkin ya saya nggak tahu persisnya ya apakah distribusi datanya seperti ini atau tidak ya. Tetapi bentuk distribusi normal itu mungkin logis lah gitu ya. Jadi di sini yang mungkin ya ini yang bayi lah ke bawah gitu ya. Bayi atau balita gitu. Nah, ini di sini mungkin lansia gitu. Lansia nih. Ya, di sebelah kanan. Nah, ini di tengah-tengah ini ya masuk kategori ya remaja gitu ya, remaja dan dewasa gitu. Gitu ya. Jadi outliernya ada di situ. Oke ya, meskipun ya tidak berlaku general ya, bisa jadi mungkin kasuistik seperti misalnya di Jepang ya atau di mana ya di negara-negara yang orang orang tuanya lebih banyak kan gitu ya, yang berumurnya lebih banyak jumlahnya. Ini disebut dengan piramida tua atau apa gitu istilahnya. Oke. Nah, kemudian ini untuk yang bentuk ketiga ini contoh tadi yang skor ujian ya, test scores ya, nilai. Jadi distribusi datanya cenderung seperti ini ya. Oke, cenderung seperti ini. Kalau nggak normal ya seperti ini. Ini tidak mutlak ya. Tapi kalau ujian itu bagus ya, hasil ujian itu bagus ya, hasil ujiannya bagus. Hasil ujian itu bagus, menurut saya betul ya. Bentuk distribusinya akan seperti ini ya nggak, teman-teman ya? Ya nggak? Kan kalau nilainya untuk rata-rata 75 gitu ya, mediannya 80. Ya kan berarti kan terdistribusi di sebelah sini lebih banyak nih, 75%. Jadi ini ya bisa dibilang nilainya bagus lah. Kalau nilai ujian itu terdistribusi dengan bentuk positively skewed ya, kira-kira bagus apa enggak? Kalau bentuknya miring ke kanan. Bentuknya seperti yang nomor 2 ini. Bagus nggak kira-kira hasil ujian itu? Bagus, Pak. Bagus? Jelek, Pak. Jelek, Pak. Ya. Kan berarti nilai tingginya lebih besar dari 50%. Nilai apanya? Nilai bagusnya. Nilai bagusnya lebih besar dari 50%. Ya, atau gimana, Pak? Soalnya frekuensinya lebih banyak ke kiri, Pak. Dirinya ke kanan kan? Jadi menurut saya Hendrik bagus apa jelek? Menurut saya jelek, Pak. Kalau menurut Puja bagus. Iya, Pak. Tadi alasan Puja katanya yang bagusnya lebih besar dari 50% ya. Dilihatnya dari mana Puja? Ini kan lihat nih. Kan nolnya dari titik sebelah kiri ini kan koordinat ini ya. Sumbu X, sumbu Y ini ke atas ya. Anda jangan dikocokkan dengan ini gaji bulanan, ini Anda ganti sama test scores ya kan tadi yang kita bahas nilai ujian. Test scores gitu ya. Rata-ratanya sama seperti nilai yang di sebelah kanan nih, kan, tetapi bentuknya dia miring ke kanan nih, ya kan? Artinya lebih dari 50% itu dia ada di sebelah kiri dari rata-rata. Rata-ratanya misalnya 75 gitu ya, misalnya di sini ya case-nya. Jangan lihat yang ke 4000, kan kita sedang bahas skor ujian ya, nilai ujian. Jadi kalau jadi bukan lebih dari 50% di atas rata-rata, bukannya malah di bawah rata-rata. Betul nggak Puja? Iya, Pak. Masih bingung nggak? Masih mencoba menggambarkan, Pak. Oke. Kalau yang nilainya 50% lebih besar dari rata-rata, berarti kan ini kan. Ini lihat nih, kursor saya ya. Kan ini rata-rata nih, min itu kan 75 ya skor nilai ujian nih. Oke, kelihatan? 75? Iya, Pak. Oke, ini lihat nih. Proporsi data itu lebih banyak di sebelah kanan kan ya nggak? Dibanding sebelah kiri, betul nggak? Ya, betul. Ya kan? Nih. Yang kanan lebih banyak, 75%. Kurang lebih ya. Ini kurang lebih ini saya tebak-tebakan lagi. Bisa jadi lebih dari ini ya, misalnya 80%. Dan kurang dari 50% ada di sebelah kiri. Nah, kalau begini bagus apa jelek? Puja nih. Kalau distribusi data seperti ini untuk nilai ujian bagus apa jelek? Hasil ujiannya. 75% lebih besar dari rata-rata. Oh, bagus tuh Pak, lebih besar. Ya? Iya, bagus. Iya. Kita sudah bahas di bawah nih, kasih keterangan. Iya. Hasil ujiannya bagus. Nah, kalau bentuknya yang sebelah kiri, ya, di mana lebih dari 50%, ya, nilai itu berada di sebelah kiri atau di bawah
rata-rata. Oh, iya Pak, paham. Ya. Ya, Jadi hasil ujiannya adalah yang jelek ya. jelek ya di sini ya. Ya, betul ya, paham Pak. Gitu ya. Nah, ini untuk konteks apa namanya distribusi data itu ya, kita akan bisa mengidentifikasi apa namanya dari sisi proporsi dan juga dari sisi outliernya gitu ya. Ya, dan nanti kita bisa identifikasi sebetulnya untuk kasus apa gitu ya, bentuk-bentuk ini bagus gitu ya dan jelek gitu ya. Ya enggak? Kalau untuk gaji ya masalah pendapatan bentuk yang miring ke kanan ini ya itu meningkatkan kesenjangan sebetulnya ya enggak? Ya kan? Ya bentuk seperti ini. Kalau pendapatan mungkin bagusnya distribusi normal. Ya enggak? Tetapi umum yang terjadi adalah yang positively skewed. Umum yang terjadi ini ya. Ini bentuk umum, makanya ini digambarkan seperti ini contoh kasusnya untuk gaji bulanan. Ya misalnya ya, gaji terendah itu misalnya OB gitu ya. Maaf ya, ini saya tanpa, ini kita hanya sebagai contoh saja, identifikasi lah. Misalnya ya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia gitu. Misalnya gaji OB di Indonesia berapa? Perkiraan aja, estimasi. 1.500.000 Pak. Nah, misalnya 1,5 juta ya. Ya, misalnya di sebuah perusahaan lah gitu ya, perusahaan swasta gitu, skala menengah lah, gaji OB 1,5 juta. Kira-kira direkturnya berapa gajinya? 70 sampai 100. Ya kan? Misalnya optimisnya adalah 100 juta misalnya. Kalau yang saya tahu biasanya kalau direktur itu di atas 100 ya biasanya ya. Tapi ya tergantung jenis perusahaannya. Misalnya 100 juta lah. Ya. Nah, ini kan dua-duanya outlier ya nggak? Yang ini outlier besar, ini outlier kecil kan gitu ya. Di posisinya ada di ujung kurva itu. Tetapi kan rata-rata dan median ada di sini, di tengah-tengah gitu. Ya. Mungkin di bawah direktur nanti ada general manager gitu ya. Ada manager mungkin di sini kan, di sini ada supervisor gitu ya. Nah, di sini mungkin baru ada apa namanya? Operator atau misalnya karyawan biasa lah gitu ya. Nah, nanti di bawah sini nanti ada yang staff-staff umum, ya junior staff gitu kan macam-macam. Nah, baru di sini nanti ada OB senior gitu ya. Kemudian nah ini masuk ke OB yang baru masuk gitu kan. Nah, ini distribusi nilai pendapatan itu secara umum memang begini ya. Secara umum ya. Bahkan mungkin di Amerika Serikat, di negara-negara maju pun kebanyakan seperti kecuali di negara-negara Eropa. Negara Eropa itu kan mereka cenderung sosialis ya sebetulnya. Ya, negaranya itu sistemnya itu kebanyakan sosialis. Sosialis itu bukan berarti komunis ya. Anda harus bedakan ya sosialis dan komunis. Beda ya. Jadi sosialis itu ada lebih ketimpangannya lebih kecil gitu. Tapi kalau Amerika Serikat itu kan kapitalis ya. Jadi kesenjangannya sangat tinggi. Nah, Indonesia itu sebetulnya harusnya ya dia ada di posisi yang normal nih di sini. Tapi faktanya kita malah mirip seperti di Amerika atau negara-negara kapitalis gitu ya. Ya, setahu saya karena ya ini kan kita nggak pakai data statistik. Oke, untuk kurtosis ya, ini sama, ini bentuk juga. Jadi dua-duanya itu tentang bentuk ya, bentuk distribusi data. Nah, kalau kurtosis itu namanya tentang keruncingan nih, keruncingan dari distribusi data ya. Nah, ada yang disebut dengan normal, seperti yang tadi ya, disebutnya mesokurtik. Ada yang tajam, runcing, leptokurtik. Ada yang datar, platikurtik. Jadi kalau tadi itu yang di sini ya, yang itu disebutnya mesokurtik ya. Meso yang distribusi normal ini, ya kan? Tapi yang lepto sama platinya nggak ada di sini. Nah, adanya di sini bentuknya nih ya. Nah, jadi ini yang tadi mesokurtik itu yang normal ya, normal. Ya. Ada yang disebut leptokurtik ya. Nah, dia runcing lah, kita sebutnya runcing ya. Nah, runcing tuh ya. Jadi apa namanya? Posisi atau frekuensi yang dinilai tengah ini ya, itu lebih banyak dari yang normal ya. Gitu. Bentuknya runcing lah gitu. Wah, sorry ada berisik. Nah, kemudian ada yang setelah mesokurtik, ya ini yang pertengahan lah. Ada platikurtik. Platikurtik itu datar, jadi puncaknya itu ya, ini puncaknya ya, dia lebih rendah dari yang normal ya. Jadi nilai datanya itu ya lebih menyebar ya, lebih menyebar nih.
dari yang normal. Ya. Kalau yang leptokurtik malah lebih memusat ya dibanding yang normal gitu. Nah, ini koefisien namanya untuk kurtosis ya, ada lebih besar dari 3. Nah, ini rumusnya pakai mana? Pakai yang tadi itu nih. Nah, dari pakai nilai ini K-nya. Ya. Nah, kalau ini nilainya tadi ya, antara 0, positif dan negatif. Kalau ini K ini nanti nilainya sama dengan 3 berarti normal ya, lebih besar dari 3 leptokurtik, runcing ya, tajam. Kalau nilainya kurang dari 3 dia platykurtik atau datar gitu ya. Gitu. Jadi ini bentuk distribusi data ya. Mau yang skewness ataupun kurtosis, ini bentuk distribusi data. Ya. Nah, untuk kurtosis ya, teman-teman, itu tujuannya adalah untuk mengetahui proporsi data di ekor distribusi. Kemungkinan adanya outlier ekstrim. Jadi ini kurang lebih sama sebenarnya ya. Tujuan dari skewness sama kurtosis ini ya, untuk mendeteksi outlier data gitu ya.